Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davidi Pramono dari Teknologi Rekayasa Otomasi, dari kelas praktikum Sistem Pengendali Listrik kelas C. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu hasil rangkuman saya dari video yang telah diberi oleh dosen saya yaitu Bapak Rofik. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman apa yang udah saya pelajari dari pertemuan pertama dan kedua. Harapannya di sini saya juga dapat memahami apa aja itu tentang motor DC, karena memang sekarang saya akan menjelaskan tentang motor DC, teman-teman. Oke, langsung mulai ke penjelasannya saja. Oke, langsung kita mulai. Ya, jadi seperti yang saya sempat mention tadi, yaitu topik kali ini adalah explanation of motor. Jadi kita di sini saya udah mempelajari tentang konsep, gimana cara pengendali, perawatan, komutasi, dan kontrol listrik, serta datasheet pada motor itu tersendiri. Oke, untuk outline dari materinya, yaitu yang pertama adalah konsep dasar, kedua ada jenis motor, lalu ada prinsip elektromagnetik, hubungan arus, medan magnet, dan torsi, struktur dari motor itu tersendiri. Lalu di sini ada jenis motor, yaitu motor brush dan brushless. Lalu selanjutnya ada tentang H-bridge atau H-bridge gitu. Lalu ada tentang datasheet dan tentang regenerative braking. Segitunya tentang outline atau isi dari materi yang nantinya saya akan presentasikan. Oke, langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu tentang konsep dasar motor. Jadi khususnya ya, di sini kita akan membahas motor DC atau pada motor arus searah, yang merupakan sebuah jenis mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik seperti itu dalam bentuk gerakan putar. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu didasarkan pada interaksi antara medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan arus listrik yang dia mengalir melalui rotor atau armatur. Jadi ketika mengalir, medan magnet ini akan menghasilkan gaya yaitu gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik inilah yang mendorong rotor ini nantinya akan berputar. Lalu untuk komponen utamanya sendiri seperti yang sudah saya beberapa mention tadi, yaitu ada stator, rotor, komutator, brush jika itu tipe brush, dan brushless itu maka dia tidak akan memakai sikat. Lalu ada juga lilitan kawat. Selanjutnya komutator dan sikat itu berperan penting ya dalam menjaga arah supaya rotor ini terus berputar secara konsisten, memanfaatkan kutub dari magnet itu tersendiri. Nah, lalu seperti yang sudah saya mention tadi, motor tuh ada beberapa jenis, yaitu ada brush, brushless, juga ada motor servo yang bisa kita gunakan untuk mengatur kontrol sebuah aktuator dengan presisi. Nah, dengan kemampuan motor ini, kita juga bisa mengatur kecepatan dan arah putaran dengan mudah. Motor DC ini tersendiri banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kipas angin, alat bor, maupun mainan, serta robotik dan kendaraan listrik. Lalu keunggulannya apa itu sebuah motor DC, yaitu gimana kita mudah mengontrol dan responnya sangat cepat terhadap perubahan arus. Jadi ini menjadikan motor DC adalah pilihan yang ideal untuk sistem yang membutuhkan sistem presisi dan fleksibilitas tinggi. Di sini saya mencontohkan ada dua jenis motor, yaitu yang akan kita bahas nantinya, yaitu brush dan brushless DC motor. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri perbedaan dari brush dan brushless. Oke, yang selanjutnya mungkin kita udah beberapa dengar, yaitu prinsip elektromagnetik. Apa sih itu prinsip elektromagnetik? Jadi mungkin kita belajar tentang elektromagnetik terlebih dahulu. Jadi elektromagnetik adalah inti dari cara kerja motor dalam mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ketika arus listrik dialirkan kepada kumparan yang berada pada medan magnet yang dihasilkan oleh stator, maka akan timbul sebuah gaya, yaitu gaya elektromagnetik itu. Lalu fenomena ini tuh dijelaskan pada hukum Lorentz yang menyatakan bahwa konduktor dialiri arus dan berada dalam medan magnet akan mengalami sebuah gaya. Untuk rumus dari gaya Lorentz tersendiri yaitu adalah F sama dengan B kali L kali I kali sin theta.
di mana F sendiri adalah gaya Lorentz, lalu B-nya merupakan kecepatan flux, L adalah arus panjang pengantar, lalu I adalah arus listrik. Prinsip elektromagnetik ini juga bisa diibaratkan dengan kaidah tangan kanan, yaitu jempol sebagai ke atas sebagai arah arus, lalu telunjuk sebagai medan magnet, dan jari tengah sebagai gaya Lorentz. Oke, yang selanjutnya adalah apa sih hubungan antara arus, medan magnet, dan torsi? Jadi, dalam motor DC, torsi yang dihasilkan merupakan hasil interaksi antara alur listrik, medan magnet, dan konduktor pada lilitan. Jadi, ketiga hal ini memang berhubungan. Ketika arus listrik mengalir melalui lilitan, maka timbullah gaya Lorentz akibat adanya medan dari kutub motor. Besarnya gaya ini sebanding dengan besar arus, jadi searah gitu teman-teman. Kerapatan flux magnet yang memotong pengantar dan gaya bekerja pada konduktor tersebut kemudian menghasilkan momentum atau torsi pada poros motor. Nah, dengan demikian, semakin besar arus yang mengalir, maka semakin kuat medan magnet yang dibangkitkan oleh kutub. Maka, torsi yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, hubungan ini menunjukkan bahwa torsi motor DC berbanding lurus dengan arus jangkar dan flux medan magnet. Jadi hubungan antara arus, medan magnet, dan torsi adalah berbanding lurus. Oke, yang selanjutnya mungkin kita akan lebih dalam lagi belajar tentang jenis motor, yaitu motor brush dan cara kerjanya. Jadi motor brush merupakan salah satu jenis motor listrik DC atau searah yang memanfaatkan sikat atau kita bisa menyebutnya brush dan komutator untuk menyalurkan arus listrik dari sumber lilitan atau armatur dengan prinsip yaitu mengacu pada hukum Lorentz, yaitu pengantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya mekanis. Jadi untuk cara kerjanya sendiri gimana? Cara kerjanya adalah arus DC masuk melalui brush menuju komutator, baru dialiri ke lilitan yang ada di rotor. Lalu lilitan yang dialiri listrik akan mengalami gaya Lorentz yang dihasilkan oleh torsi sehingga bisa berputar. Lalu komutator kemudian bisa membalikkan arah arus setiap setengah putaran agar torsi tetap searah sehingga motor terus berputar. Oke, lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang struktur motor DC, yaitu khususnya pada motor brush. Itu ada yang pertama ada stator, kemudian ada rotor atau armatur, selanjutnya ada komutator, ada brush, tentu saja karena ini motor brush, lalu ada shaft, dan ada housing. Jadi untuk stator sendiri adalah bagian dalamnya yang berfungsi menghasilkan medan magnet dari gaya elektromagnetik. Kemudian untuk armatur sendiri itu merupakan bagian yang berputar yang isinya adalah lilitan kawat yang berisi arus. Lalu untuk komutator sendiri adalah cincin belah yang terhubung ke lilitan rotor, itu berfungsi untuk membalikan arah arus setiap setengah putaran. Lalu untuk brush atau sikat tersendiri yaitu sebuah komponen yang terbuat dari karbon atau granit yang berfungsi untuk menyalurkan arus dari sumber ke komutator. Nah, untuk poros sendiri atau shaft merupakan bagian mekanis yang menyalurkan putaran ke beban. Jadi shaft ini merupakan bagian seperti besi gitu yang dia gunanya untuk menyalurkan energi mekaniknya seperti itu. Lalu untuk housing sendiri ya seperti kita tahu housing itu merupakan casing atau rangka luar yang melindungi bagian dalam motor dari segala komponen motor gitu, dari distraksi dari luar seperti itu. Nah, lalu untuk kelebihan motor DC brush sendiri apa saja? Yang pertama, desainnya sederhana dan biaya murah karena memang motor brush ini hanya memiliki komponen dasar seperti stator, rotor brush, komutator tanpa rangkaian kontrol yang begitu rumit seperti itu. Lalu juga mudah dikendalikan dengan kecepatan motor ini dapat diatur dan dengan mengubah besar polaritasnya saja gitu. Jadi mudah dikendalikan. Kita untuk mengendalikan motor DC brush ini tinggal kita besar kecilkan saja polaritasnya. Lalu untuk motor DC brush ini torsi awalnya itu bisa langsung besar gitu. Jadi bisa menghasilkan gaya putar yang tinggi sejak awal beroperasi. Kemudian mudah diperbaiki dan banyak tersedia. Maksudnya adalah
komponen motor brush ini dapat kita cari dengan mudah. Kenapa? Karena memang motor brush ini banyak nantinya kita akan banyak maintenance karena brush ini harus kita ganti secara berkala. Lalu maka dari itu suku cadang pada motor brush ini pun umumnya mudah dijumpai. Lalu untuk selanjutnya itu motor brush ini sangat cocok untuk aplikasi yang sederhana karena tidak butuh sistem yang kompleks. Motor brush ini memang banyaklah dipakai cuma di mainan atau kipas atau pompa aja, jadi rangkaian-rangkaian yang simple. Lalu untuk kekurangan motor DC brush sendiri yaitu seperti yang saya mention tadi, yaitu brush cepat aus. Akibatnya kita memerlukan perawatan rutin atau penggantian brush secara rutin, dan jika dibiarkan maka ya bakal rusak dari motor brushnya gitu. Makanya sebelum motor brush ini benar-benar rusak, kita harus cepat untuk mengganti brushnya sendiri atau sikatnya. Lalu yang kedua ada efisiensi yang rendah, karena dari motor brush ini boros energi, cepat panas, dan tidak direkomendasikan untuk kinerja yang tinggi atau nggak hemat lah pokoknya. Lalu yang terakhir yaitu menimbulkan percikan dan bising. Karena terdapat sebuah sikat pada dalam motor, akibatnya adalah motor brush ini akan menimbulkan sedikit bunyi listrik pada perangkat elektronik seperti itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh aplikasi dari motor brush. Yang pertama ada pada mainan listrik seperti mobil remote atau robot mainan, lalu kipas angin mini yang bisa teman-teman jumpai di kos seperti itu. Ada bor listrik juga, lalu pompa air juga menggunakan motor brush. Lalu ada alat rumah tangga juga seperti blender, pengering rambut, dan mesin jahit listrik. Nah, selanjutnya gimana cara kita untuk mengontrol arah, yaitu putaran motor. Nah, gimana caranya? Memang dari putaran ini kita bisa kontrol, yaitu pada dasarnya untuk mengubah arah putaran motor, hal yang perlu kita lakukan ialah mengganti polaritas pada brushnya. Dengan begitu, yang tadinya motor berputar maju akan berputar mundur. Namun dalam penerapannya mencabut kabel dari motor, kemudian menukar lalu memasangnya gitu teman-teman. Jadi tinggal ditukar saja kabelnya untuk mengubah ya tadinya maju menjadi mundur. Nah, tapi adalah inovasi bernama H-bridge, yaitu H-bridge ini merupakan rangkaian yang berbentuk huruf H di mana umumnya digunakan untuk mengatur arah dan kecepatan motor DC. Jadi rangkaian ini bekerja dengan membalik arah aliran arus sehingga motor bisa berputar maju atau mundur secara bergantian, serta dapat dikombinasikan atau memang umumnya dikombinasikan dengan PWM untuk mengatur kecepatan. Selain itu juga H-bridge sebagai driver motor karena mampu menyuplai arus secara lebih besar kepada microcontroller. Oke, yang selanjutnya sendiri adalah kontrol arah putaran motor. Jadi gambar yang ada di sini merupakan gambar H-bridge. Jadi dengan kita bisa mengatur arah arus, kita juga dapat menentukan arah torsi. Ini dikarenakan arus dan torsi itu berbanding lurus, seperti yang tadi sudah saya jelaskan tentang hubungan arus dan torsi, yaitu berbanding lurus. Maka dengan ini kita bisa membalikkan arah arus dengan torsi yang terbalik pula. Dengan prinsip inilah kita bisa mengatur arah putarnya motor. Nah, yang pertama sendiri ada kondisi pertama, yaitu untuk mengalirkan arus dari kiri ke kanan motor. Maka yang kita lakukan adalah menutup saklar dari kiri atas dan kanan bawah, di mana dua saklar atas merupakan positif dan dua saklar bawah merupakan ground. Dengan ini maka kita akan dapat mengatur motor agar berputar maju sesuai arah arus. Lalu kita juga bisa mengatur ke kondisi 2, yaitu untuk kondisi 2 ini adalah sebaliknya, yaitu mengalirkan arus dari kanan ke kiri. Maka yang harus kita lakukan yaitu menutup saklar kanan atas dan saklar kiri bawah, yang menjadikan arus mengalir dari kanan ke kiri. Dengan cara tersebut kita sudah mengetahui bagaimana cara mengontrol arah putaran motor. Selanjutnya gimana sih kita mengatur yaitu kecepatan putarannya. Nah, untuk yang ketiga dulu, di sini kita akan belajar dulu tentang kondisi yang
tidak boleh kita lakukan pada H-bridge ini, yaitu di rangkaian H-bridge ini kita tidak boleh menutup saklar atas dan saklar bawah yang akan menyebabkan konsleting, teman-teman. Nah, lanjut ke gimana kita mengatur kecepatan putaran motor, yaitu adalah menggunakan PWM. Di mana kontrol kecepatan motor menggunakan PWM atau pulse width modulation, yaitu dengan kita memberikan sinyal berupa pulsa on off berfrekuensi ke motor, bukan tegangan yang analog yang berubah-ubah. Jadi kecepatan motor diatur melalui duty cycle, yaitu melalui perbandingan lamanya waktu on terhadap periode total atau periode pulsa. Semakin besar duty cycle-nya, maka semakin tinggi tegangan efektif yang akan diterima pada motor. Sedangkan duty cycle kecil akan menghasilkan putaran yang lebih lambat. Jadi untuk metodenya sendiri yaitu on off. Metode ini hanya bekerja untuk rangkaian sederhana, sehingga energi yang terbuang menjadi panas akan dapat diminimalisir. Lalu untuk yang selanjutnya adalah kegagalan pada motor. Salah satu penyebab utama kegagalan pada motor brush adalah keausan sikat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sikat ini kan berfungsi untuk menghantarkan arus listrik menuju komutator, sehingga lilitan armatur yang berputar lama-kelamaan akan menggesek, sehingga keausan ini memang sudah tidak bisa dihindari. Keausan ini nantinya akan membuat kontak listrik tidak stabil, yang akan menimbulkan percikan atau sparkling yang meninggalkan hambatan listrik, menyebabkan panas berlebih. Akibatnya mungkin motor bisa jadi kehilangan efisiensi, menimbulkan suara berisik, bahkan berhenti bekerja ataupun terbakar. Oleh karena itu, motor brush membutuhkan perawatan rutin dan pengecekan serta penggantian sikat karbon secara berkala. Oke, untuk tips pemeliharaan motornya sendiri, yaitu saat arus melewati kumparan, maka akan terjadi pemanasan joule, yaitu kehilangan energi resistif yang akan menjadi panas gitu. Dengan itu, maka kita harus mengawasi dari suhunya. Karena ketika panas melewati suhu 150 derajat Celcius, maka kawat akan meleleh dan kumparannya akan saling terhubung pendek, yang akan mengakibatkan kerusakan pada motor. Nah, maka untuk memonitoring dari suhu pada brush ini tersendiri, yaitu kita menggunakan rumus perpindahan suhu yang keluar, yaitu beda suhu dibagi oleh resistansi total. Oke, jadi maka dari itu jika kita ingin mendorong lebih banyak arus tanpa membuat motor panas, maka kita gunakan rumus ini. Namun ada solusi lain, yaitu yang bisa kita lakukan, yaitu adalah inovasi motor tanpa sikat atau motor brushless. Oke, jadi nggak seperti motor brush yang ada sikatnya. Motor brushless ini menangani komutasi melalui kontak fisik yang ditentukan oleh rotasi. Jadi motor brushless ini mengandalkan elektronik yang dikendalikan oleh komputer sehingga dapat melakukan komutasi. Maka dari itu kita nggak perlu khawatir tentang kualitas komutasinya yang akan menurun seiring waktu, jadi lebih awet. Nah, lalu kita akan mencari yaitu perbandingan brush dan brushless. Jadi motor brushless ini menghasilkan torsi melalui interaksi elektromagnetik antara medan magnet permanen pada rotor yang dihasilkan oleh kumparan pada stator. Jadi arus listrik ini akan mengalir dari kumparan stator secara elektromagnetik melalui pengontrol yang mengatur posisi motor. Medan magnet stator berubah secara dinamis mendorong rotor pada magnet yang permanen berputar gitu. Dan besar torsinya ini masih sama, yaitu berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Lalu untuk caranya sendiri, yaitu yang pertama, rotor itu menggunakan magnet permanen. Stator menghasilkan medan magnet yang berputar melalui 3 fasa. Lalu torsi terjadi karena interaksi medan magnet pada rotor dan stator. Lalu untuk sudut optimal dari medan magnet yang menghasilkan torsi maksimal sendiri, yaitu sekitar 90%. Lalu untuk selanjutnya sendiri, yaitu untuk komutasi elektronik, yaitu tentang sensor dan sensorless. Di sini saya sudah mengasih sebuah gambar, yaitu perbedaan sensor dan sensorless, di mana
untuk sensor sendiri kelebihannya adalah lebih akurat, di mana ketika kita menggunakan sensor maka akan lebih akurat terhadap kecepatan rendah dan pada saat startup, namun akan lebih mahal dan lebih kompleks. Lalu untuk sensorless, deteksi posisi rotor dari bak EMF, lalu untuk kelebihannya sendiri lebih sederhana dan tahan lingkungan. Namun untuk kekurangannya sendiri yaitu sensorless akan kurang akurat dan saat berkecepatan rendah atau startup. Lalu untuk yang selanjutnya adalah pengaruh teknik PWM terhadap performa dan efisiensi. Jadi untuk pengaruh PWM terhadap performa dan efisiensi adalah yang pertama adalah performanya. Jadi PWM ini memungkinkan kecepatan motor yang halus serta presisi untuk pengaturan pada duty cycle proporsi antara on-off dari sinyal digital. Lalu dengan besarnya duty cycle, tegangan rata-rata ke motor meningkat sehingga kecepatan dapat bertambah. Teknik ini memungkinkan respon kecepatan yang linear sehingga dapat dikendalikan dengan baik. Lalu juga PWM jauh lebih efisien dibandingkan metode kontrol dengan resistor. Karena memang transistor atau MOSFET ini hanya bekerja dalam keadaan on atau off. Jadi rugi daya panas atau gesekan dapat diminimalisir. Hal ini berdampak pada efisiensi daya yang tinggi serta mengurangi panas berlebih dalam motor. Lalu yang selanjutnya adalah Clark dan Park, di mana transformasi Clark dan Park ini merupakan metode matematis yang digunakan pada analisis serta kontrol listrik 3 fasa. Jadi transformasi Clark ini yaitu mengubah besaran 3 fasa A, B, dan C menjadi dua komponen ortogonal yaitu A dan B dengan kerangka statis. Lalu sistem 3 fasa yang kompleks dapat direpresentasikan lebih sederhana dalam bentuk 2 sumbu saja, teman-teman. Dan hasilnya sinyal AC yang semulanya berosialisasi menjadi sinyal DC secara konstan, sehingga pengendalian torsi dan flux pada motor ini dapat dilakukan lebih mudah dan lebih presisi. Kedua transformasi ini menjadi dasar teknik kontrol modern seperti VOC pada motor induksi maupun motor brushless. Lalu untuk selanjutnya itu konsep space vector modulation atau SVM untuk kontrol yang lebih presisi. Jadi untuk konsep SVM ini adalah metode modulasi yang digunakan dalam pengendalian motor AC seperti motor induksi dan motor sinkron untuk menghasilkan sebuah sinyal tenaga yang lebih halus dan efisien dibandingkan PWM konvensional. SVM ini bekerja dengan merepresentasikan sistem yaitu 3 fasa ABC dalam bentuk vektor ruang pada bidang 2 dimensi. Dengan cara ini, gelombang sinus yang diinginkan dapat didekati menggunakan kombinasi vektor-vektor dengan dasar inverter. Keunggulan utama dari SVM ini yaitu kemampuannya yang dapat memaksimalkan pemanfaatan tegangan DC bus hingga 15% lebih tinggi daripada PWM sinusoidal biasanya. Lalu motor sendiri dapat menghasilkan torsi atau tegangan yang lebih mendekati sinus murni sehingga arus motor bakal lebih halus. Lalu juga rugi harmonisanya akan lebih rendah. Oleh karena itu SVM ini banyak dipakai dalam VOC untuk aplikasi yang menuntut efisiensi yang tinggi. Lalu selanjutnya ada kita akan membahas datasheet motor DC. Jadi apa sih datasheet itu? Jadi datasheet ini merupakan lembar data teknis yang diterbitkan oleh pabrik, di mana ini akan berisi informasi secara detail mengenai spesifikasi, karakteristik, serta parameter kerja pada motor DC. Secara umum, datasheet ini terbagi menjadi 2, yaitu mekanis dan elektromekanis. Dimensi mekanis berisi gambar fisik serta akan menjawab bagaimana motor ini bekerja. Selanjutnya, ini adalah untuk datasheetnya sendiri. Di sini ada melambangkan ada tipe atau jenisnya, stok programnya, lalu spesifikasinya gimana. Di sini juga ada versi 1 dan versi 2. Versi 1 menggambarkan bahwa ini disertai sensor, lalu versi 2 bahwa ini disertai sensor dan kabel. Lalu di sini juga ada part numbernya, stoknya, lalu ada spesifikasi deskripsi dari voltage-nya, lalu karakteristiknya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang feedback control, di mana feedback control ini merupakan sebuah konsep
Konsep dari suatu mekanisme pengendalian yang bekerja dengan cara membandingkan nilai keluaran seperti kecepatan atau posisi dengan nilai yang diinginkan atau set point. Jika terdapat sebuah perbedaan atau error dari output, yaitu tidak sesuai dengan apa set point yang kita inginkan, maka akan terjadinya feedback dan akan dilaraskan lagi gitu. Umumnya juga metode yang digunakan adalah PID, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Pada bagian proporsional, yaitu sistem memberikan respon yang sebanding dengan besar error. Lalu untuk integral sendiri, yaitu mengakumulasikan error dari waktu ke waktu dengan menghilangkan sebuah error yang tersisa. Lalu untuk derivatif sendiri, yaitu digunakan untuk memprediksi arah kecepatan perubahan error sehingga dapat meredam sebuah overshoot dan membuat respon lebih stabil. Nah, dengan kombinasi ketiganya, kontrol PID dapat membuat motor DC mencapai sebuah kecepatan atau posisi secara cepat, presisi, dan stabil. Karena itu, sistem ini sering digunakan untuk proyek-proyek pada otomasi. Lalu yang terakhir ada regenerative braking, yaitu adalah prinsip pengereman yang bekerja dengan cara mengubah energi kinetik pada kendaraan atau motor yang sedang bergerak menjadi energi listrik, kemudian melalui motor listrik akan berfungsi sebagai generator. Nah, pada saat pengereman ini, aliran arus dibalik sehingga motor tidak lagi mengkonsumsi daya, sehingga dapat menghasilkan energi listrik yang kemudian disimpan sebagai sumber energi, misalnya baterai, seperti itu. Prinsip ini tidak hanya memperlambat pergerakan motor, tetapi juga dapat memanfaatkan energi yang biasanya terbuang gitu. Dan ini dalam dunia otomasi, regenerative braking ini bermanfaat untuk menghemat energi pada mesin, sehingga sering melakukan sebuah siklus, yaitu di mana energinya tidak terbuang. Untuk regenerative braking ini sering digunakan pada elevator, konveyor, dan lain-lain. Dengan demikian, teknologi ini dapat memberikan sebuah keuntungan yang berlebih pada sebuah efisiensi energi dan peningkatan umur pada sistem. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung saja kepada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.